Orang yang memiliki hubungan baik dengan Allah akan memiliki hati yang peka terhadap hati Allahnya, sehingga ia terbebani dengan pekerjaan Allah dan memiliki rencana-rencana yang kudus, bahkan ia mengambil langkah yang jelas. Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Sejarah Bangsa Yahudi bahagian 8, Nehemia pasal 2. Nehemia diutus ke Yerusalem dan tekadnya untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan marilah lakukan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Sebab ketekunan di dalam membaca Alkitab tidak akan pernah sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Salam kasih dan doa di dalam nama Tuhan Yesus dari Rumah Produksi Endang, Silitonga Tanjung, Bible Audio Ministry. Pada bulan Nisan, tahun ke-20, pemerintahan Raja Artahsasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih, yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja, bertanyalah ia kepadaku, "Mengapa mukamu muram, walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati." Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, "Hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota, tempat pekuburan nenek moyangku, telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api." Lalu kata raja kepadaku, "Jadi, apa yang kau inginkan?" Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, "Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali." Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, "Berapa lama engkau dalam perjalanan? Dan bilakah engkau kembali?" Dan raja berkenan mengutus aku, sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, "Jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota, dan untuk rumah yang akan kudiami." Dan raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Ketika Sanbalat, orang Horon, dan Tobia, orang Amon, pelayan itu, mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang
mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Maka tibalah aku di Yerusalem. Sesudah 3 hari aku di sana, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem, yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku, kecuali yang kutunggangi. Demikian pada malam hari, aku keluar melalui pintu gerbang Lebak ke jurusan mata air Ular Naga dan pintu gerbang Sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja. Karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu, aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali, lalu masuk melalui pintu gerbang Lebak. Demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan. Karena sampai kini, aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Berkatalah aku kepada mereka, "Kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem, supaya kita tidak lagi dicela." Ketika ku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, "Kami siap untuk membangun." Dan dengan sekuat tenaga, mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanbalat, orang Horon, dan Tobia, orang Amon, pelayan itu, dan Geshem, orang Arab, mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, "Apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu memberontak terhadap raja?" Aku menjawab mereka, kataku, "Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami, hamba-hambanya, telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem." Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nehemia pasal yang kedua. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang lanjutan manusia, kesempatan dan prinsip bersama terang kecil pena ilham ilahi roh nubuat, para nabi dan raja halaman 365 alinea ketiga sampai halaman 367 alinea kedua, dan SDA Bible Commentary volume 3 halaman 1136 alinea kelima sampai halaman 1137 alinea kedua. Terang kecil ini menjelaskan, akhirnya kesusahan yang membebani hati pahlawan itu tidak dapat lagi disembunyikan. Ia tidak dapat tidur di malam hari, dan keresahannya pada siang hari
meninggalkan kesan pada wajahnya. Raja yang khawatir akan keselamatannya sendiri sudah dapat membaca raut muka dan menembusi penyamaran itu. Dan ia melihat bahwa ada kesulitan tersembunyi yang menyusahkan juru minumannya. "Mengapa mukamu muram?" tanyanya. "Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati." Pertanyaan itu memenuhi Nehemia dengan kecemasan. Tidakkah raja akan marah mendengar bahwa sementara secara lahiriah ia melaksanakan pekerjaannya, pikiran pejabat istana ini jauh berada di sana dengan bangsanya yang sedang menderita sengsara? Tidakkah orang yang melanggar itu akan kehilangan nyawanya? Rencana yang didambakan untuk memulihkan kekuatan Yerusalem, apakah rencana itu akan hancur? Lalu selanjutnya Nehemia menulis, "Aku menjadi takut dengan bibir yang gemetar dan mata yang penuh air mata." Ia mengungkapkan sebab kesusahannya. "Hiduplah raja untuk selamanya," jawabnya. "Bagaimana? Mukaku tidak akan muram kalau kota tempat berkuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu gerbangnya habis dimakan api." Cerita tentang keadaan Yerusalem membangkitkan simpati sang raja tanpa menimbulkan kecurigaan. Pertanyaan lain memberikan kesempatan bagi Nehemia yang telah lama ditunggu-tunggunya. "Jadi, apa yang kau inginkan?" Tetapi orang yang bersandar kepada Allah ini tidak gegabah dalam menjawab sebelum ia mendapat petunjuk dari Dia yang lebih tinggi daripada artasasta. Nehemia mempunyai suatu tanggung jawab kudus yang harus dipenuhi, di mana ia memohon pertolongan dari raja. Dan ia menyadari bahwa hal itu banyak bergantung atas cara ia mengutarakan masalahnya dengan sedemikian rupa, yakni hendak memenangkan persetujuannya dan mengerahkan bantuannya. "Maka aku berdoa," katanya, "kepada Allah semesta langit." Di dalam doa yang singkat itu, Nehemia mendesak kehadirat Raja segala raja yang mendatangkan satu kuasa baginya untuk membalikan hati sebagaimana air sungai yang dibalikan alirannya. Berdoa seperti Nehemia, berdoa pada saat kebutuhannya adalah suatu sumber yang dimiliki oleh orang Kristen di bawah keadaan bila mana bentuk-bentuk doa yang lain mungkin mustahil. Para pekerja keras dalam perjalanan hidup yang sibuk, hampir dikacaukan oleh berbagai kebingungan, dapat menyampaikan permohonan kepada Allah supaya mendapat bimbingan ilahi. Dengan demikian, orang-orang yang mengadakan perjalanan baik di laut maupun darat, bila mana terancam bahaya yang besar, dapat menyerahkan diri mereka sendiri kepada perlindungan sorga. Pada saat-saat kesukaran atau mara bahaya yang datang tiba-tiba, hati dapat menyampaikan seruannya kepada Dia yang telah berjanji sendiri untuk datang memberikan pertolongan kepada umatnya yang setia dan percaya bila mana mereka berseru memohon pertolongan kepadanya. Dalam setiap peristiwa, di bawah setiap keadaan atau ditimpa pencobaan dengan sengit, dapat memperoleh jaminan pertolongan dan bantuan di dalam kasih dan kuasa Allah yang selalu memenuhi janjinya yang tidak akan gagal. Dengan suatu pengawalan tentara untuk memberi kewibawaan dan kuasa kepada tugas yang dilakukannya, maka Nehemia berangkat ke Yerusalem dengan surat-surat pengenalan di tangannya.
Nehemia pada saat berdoa yang singkat itu kepada Raja segala raja, mendapat keberanian untuk mengatakan kepada Artasasta keinginannya supaya dibebaskan dari pekerjaannya untuk suatu jangka waktu di istana. Dan ia memohon supaya diberikan kuasa untuk membangun tempat-tempat di Yerusalem yang masih merupakan puing-puing dan menjadikan kota itu sekali lagi sebagai kota yang kuat dan mempunyai pertahanan. Hasil-hasil yang menentukan bagi bangsa Yahudi bergantung atas permohonan ini. Dan Nehemia memaklumkan, Raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Setelah memperoleh pertolongan yang dicarinya, Nehemia dengan bijaksana dan perhitungan yang matang segera mengatur hal-hal yang penting untuk menjamin berhasilnya usaha yang dijalankan. Tidak ada perhatian yang dilalaikannya yang menuju kepada penyelesaiannya. Bahkan bukan saja kepada orang-orang yang senegara dengan dia, tidak diungkapkan rencananya. Sementara ia mengetahui bahwa banyak orang yang akan bersuka-suka dengan keberhasilannya, Nehemia mengkhawatirkan bahwa akan ada orang dengan tindakan yang tidak berhati-hati dapat membangkitkan kecemburuan musuh-musuh mereka dan mungkin akan menggagalkan pelaksanaannya. Permohonannya kepada raja telah dikabulkan dengan begitu murahnya sehingga Nehemia terdorong untuk meminta bantuan selanjutnya untuk memberikan kemuliaan dan kekuasaan terhadap tugasnya, yakni menyediakan perlindungan dalam perjalanan. Nehemia meminta pengawalan tentara yang menjamin keamanan. Ia mendapat surat-surat dari raja yang ditujukan kepada para gubernur provinsi-provinsi di seberang sungai Efrat, daerah yang harus dilewatinya dalam perjalanannya menuju ke Yehuda. Dan juga ia mendapat sebuah surat yang ditujukan kepada penjaga hutan raja di pegunungan Libanon yang menyuruhnya untuk menyediakan bahan-bahan kayu yang mungkin dibutuhkan, supaya tidak akan ada kesempatan untuk bersungut pada saat ia melaksanakan tugasnya. Maka Nehemia dengan cermat harus memiliki kekuasaan dan hak-hak yang dikehendakinya yang dengan jelas telah dirumuskan. Contoh perencanaan matang yang bijaksana dan tindakan yang pasti ini haruslah menjadi suatu pelajaran bagi semua orang Kristen. Anak-anak Allah bukan saja harus berdoa dalam iman, tetapi harus bekerja dengan rajin dan berhati-hati menjaga diri. Mereka menghadapi banyak kesukaran dan seringkali menghalangi pekerjaan penjaga demi keselamatan mereka, oleh sebab mereka memperhatikan kebijaksanaan dan usaha yang begitu rajin sehingga sedikit saja memperhatikan agama. Nehemia tidak menganggap kewajibannya sudah selesai bila mana ia harus menangis dan berdoa di hadapan Tuhan. Nehemia menyatukan permohonan-permohonannya dengan usaha yang suci, menempatkan usahanya dengan sungguh-sungguh dan penuh doa demi keberhasilan usaha di mana ia melibatkan diri. Pertimbangan yang cermat dan rencana-rencana yang matang merupakan hal yang penting dalam memajukan usaha-usaha yang suci sekarang ini, sebagaimana pada zaman pembangunan kembali tembok-tembok Yerusalem. Nehemia tidak bergantung atas hal yang tidak pasti. Sarana-sarana yang kurang padanya dimintanya dari mereka yang sanggup memberikannya. Dan Tuhan masih tetap mau bergerak di dalam hati orang-orang yang memiliki barang-barangnya demi pekerjaan kebenaran. Mereka yang bekerja baginya akan mendapat pertolongan dari mereka yang Allah gerakan untuk memberinya. Pemberian-pemberian ini dapat membuka jalan yang olehnya terang kebenaran akan menerangi negeri-negeri yang masih gelap. Para penyumbang mungkin tidak mempunyai iman kepada Kristus. Mereka tidak mengetahui perkataannya, tetapi pemberian mereka dalam hal ini tidak perlu ditolak. Komentar Alkitab di dalam Nehemia 2 ayat 4 tentang doa yang singkat. Allah
dalam pemeliharaannya tidak mengizinkan kita untuk mengetahui akhir dari awal, tetapi Allah memberi kita terang firman-Nya untuk membimbing kita ketika kita melaluinya. Dan Ia meminta kita untuk menjaga pikiran kita tetap kepada Kristus. Dimanapun kita berada, apapun pekerjaan kita, hati kita harus meninggikan Allah di dalam doa. Inilah doa singkat itu. Kita tidak perlu menunggu sampai kita dapat berlutut, barulah kita dapat berdoa. Contohnya, pada suatu kesempatan ketika Nehemia datang di hadapan Raja bertanya mengapa ia tampak sangat sedih dan apakah permintaan yang harus dikabulkan. Tetapi Nehemia tidak berani menjawab sekaligus karena kepentingan-kepentingan penting dipertaruhkan. Nasib suatu bangsa tergantung pada kesan yang kemudian harus dibuat pada pikiran raja, dan Nehemia memanjatkan doa singkat kepada Tuhan di sorga sebelum dia berani menjawab raja. Dan hasilnya adalah Nehemia memperoleh semua yang ia minta atau bahkan yang ia inginkan. Komentar Alkitab juga memberikan keterangan pada pasal yang kedua ayat yang ke-8 dan ayatnya yang ke-18 tentang tangan baik Allah diakui. Allah menuntut kita untuk tenggelam di dalam Yesus Kristus dan membiarkan kemuliaan menjadi miliknya. Hidup kita adalah milik Tuhan dan diinvestasikan dengan tanggung jawab yang tidak sepenuhnya kita pahami. Benang diri dapat saja menjadi tenunan ke dalam kain, dan hal ini mempermalukan Tuhan. Nehemia, setelah mendapatkan pengaruh yang begitu besar atas raja di istananya yang ia tinggali dan terhadap rakyatnya di Yerusalem, bisa saja ia memuji sifat-sifat karakternya, kecakapan dan energinya yang luar biasa dan menyatakan masalah itu sebagaimana adanya. Namun, tidaklah demikian dengan Nehemia. Nehemia menyatakan bahwa kesuksesannya adalah karena tangan Allah yang baik yang ada padanya. Dia menghargai kebenaran bahwa Tuhan adalah pengamanannya di setiap posisi yang berpengaruh. Untuk setiap sifat karakter yang ia peroleh, ia memuji kuasa Allah yang bekerja melalui hak pilihannya yang tak terlihat. Dan Tuhan memberinya hikmat karena ia tidak meninggikan dirinya sendiri. Tuhan mengajarinya bagaimana menggunakan karunia yang dipercayakan kepadanya untuk keuntungan terbaik. Dan di bawah pengawasan Tuhan, talenta ini mendapatkan talenta lain atau membuahkan talenta-talenta yang baru. Agen manusia ini dapat bekerja sama dengan agensi ilahi. Pada ayat yang ke-12 sampai 15, komentar Alkitab membahas tentang malaikat memandang gereja sebagaimana Nehemia melihat Yerusalem. Dengan hati yang sangat sedih, pengunjung dari kejauhan memandangi pertahanan Yerusalem yang dicintainya hancur. Dan bukankah demikian dengan malaikat-malaikat sorga yang sedang mengamati kondisi gereja Kristus? Seperti para penghuni di Yerusalem, kita menjadi terbiasa dengan kejahatan yang ada dan seringkali merasa puas, sementara tidak berupaya untuk menyembuhkan mereka. Tetapi bagaimana kejahatan ini dianggap oleh makhluk yang diterangi terang ilahi? Bukankah mereka, seperti Nehemia, memandang dengan hati yang terbebani oleh kesedihan pada tembok yang hancur dan gerbang yang dibakar dengan api? Tidakkah terlihat di mana-mana ada tanda memalukan dari kemunduran terhadap Allah dan kesesuaian dengan dunia yang mencintai dosa dan membenci kebenaran? Di zaman kegelapan dan penuh bahaya ini, siapa yang sanggup berdiri membela Sion dan menunjukkan padanya kebaikan? Keadaan dan kondisi rohaninya tidak sesuai dengan terang dan hak istimewa yang diberikan Allah. Pada ayat yang ke-17 dan 18 dari pasal yang kedua kitab Nehemia, komentar Alkitab mengatakan bahwa
diperlukan Nehemia. Ada kebutuhan Nehemia di gereja hari ini, bukan saja orang yang biasa berdoa dan berkhotbah saja, tetapi orang-orang yang doanya dan khotbahnya dipersiapkan dengan tujuan yang kuat dan bersemangat. Jalan yang ditempuh oleh patriot Ibrani ini dalam penyelesaian rencananya adalah salah satu yang masih harus diadopsi oleh para pelayan Tuhan dan orang-orang terkemuka. Ketika mereka telah menaruh rencana mereka, mereka harus menyerahkannya ke gereja sedemikian rupa untuk memenangkan minat dan kerjasama mereka. Biarkan orang-orang memahami rencana dan berbagi dalam pekerjaan, dan mereka akan memperoleh keuntungan pribadi dalam kemakmurannya. Keberhasilan mengikuti upaya Nehemia menunjukkan apa yang akan dicapai melalui doa, iman, dan tindakan yang bijaksana dan penuh semangat. Semangat yang diwujudkan oleh pemimpin sebagian besar akan tercermin melalui orang-orang. Jika para pemimpin mengaku percaya pada hikmat, kebenaran penting yang menguji dunia pada saat ini, tetapi tidak menunjukkan semangat yang kuat untuk mempersiapkan orang untuk berdiri pada hari Tuhan, maka sama saja dengan kita berharap gereja menjadi ceroboh, malas, dan mencintai kesenangan dunia. Kita membutuhkan orang-orang seperti Nehemia di zaman ini yang akan membangkitkan orang banyak untuk melihat seberapa jauh mereka telah terpisah dari Allah karena pelanggaran terhadap hukum-hukumnya. Nehemia adalah seorang reformator, seorang pria hebat yang dibesarkan untuk waktu yang penting. Ketika ia berhubungan dengan kejahatan dan segala jenis pertentangan, keberanian dan semangat barunya muncul. Energi dan tekadnya mengilhami orang-orang Yerusalem, dan kekuatan serta keberanian menggantikan kelemahan dan keputusasaan. Tujuan kudus Nehemia, harapan besarnya, pengabdiannya yang ceria terhadap pekerjaan itu menular. Orang-orang menangkap antusiasme pemimpin mereka itu, dan dalam lingkungannya masing-masing orang menjadi seorang Nehemia dalam membantu memperkuat tangan dan hati tetangganya. Berikut ini adalah pelajaran untuk para pelayan Tuhan hari ini. Jika mereka lesu, tidak aktif, miskin akan semangat yang saleh, apa yang bisa diharapkan dari orang-orang ini kepada siapa mereka melayani? Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.